Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu ya Tuhan. Cik. Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak disanjung dan diagungkan. Dan saat pagi hari ini ya Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Kuduskan setiap hati kami ya Bapa, sehingga lewat pujian penyembahan kami namamu disanjung, Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, shalom. 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 Sekali lagi saya sapa shalom. Ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada saat siang hari ini, itu bukan karena kuat kita. Haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
glory bagimu, glory bagimu, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, oh haleluya ibadah kami saat siang hari ini Tuhan. Lawat umat-Mu, lawat gereja-Mu saat siang hari ini Tuhan. Kami butuh lawatan kuasa-Mu dahsyat melawat setiap kami Bapa. Kami datang untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan. Tiada Allah yang seperti Kau hadir di sini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, sekali lagi katakan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, kesembuhan terjadi. Kelepasan oh, terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau bersorak-sorai untuk meninggikan Kau pada saat siang hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Yeay. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak. Sekali lagi katakan tangannya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Mari persiapkan hatiku dan hatimu saat siang hari ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Hanya karena ya Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, kita boleh ada saat pagi hari ini. Dia menghapus segala dosa kita, menghapus pelanggaran kita. Dia baik dan sungguh baik. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, ini kami Bapa, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Engkaulah harta
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Tuhan, Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan karya terbesar. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur saat siang hari ini kembali lagi kami mengadakan ibadah bersama-sama. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami akan siapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi hamba, agar apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan dan mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saudara, hari kemenangan bagi kita, di mana Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita semua, sehingga kita boleh berjumpa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya jemput Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Seorang ibu tinggal dengan keempat orang anaknya. Suatu ketika anak-anaknya saling berebutan untuk mengucapkan saya mengasihi ibu. Dimulai dari anak pertama. Anak pertama berkata, saya mengasihi ibu karena saya anak pertama di dalam keluarga ini. Tidak mau kalah, saudara, anak yang kedua juga mengangkat suara. Dia berkata, saya mengasihi ibu karena saya satu-satunya wanita di dalam keluarga ini. Pada waktu anak ketiga mendengar bahwa kedua saudaranya sedang mengucapkan saya mengasihi ibu, dia pula menjawab, jangan salah. Saya yang sangat mengasihi ibu.
Kalau ada orang yang mencelakakan ibu, saya pasti melindungi ibu, saya pasti menolong ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu anak yang keempat sedang kembali ke rumah bermain-main, dia melihat ibunya ada di teras duduk termenung. Dia berteriak dari jauh, "Ibu, aku mengasihi ibu." Lalu dia membuka kedua tangannya dan dia peluk erat-erat ibunya. Saya mencintai, saya mengasihi ibu. Ibu ini tersenyum dengan wajah yang berseri-seri dan berkata kepada anaknya, "Aku sangat senang mendengar kalian semua mengasihi aku, mengasihi ibu." Saya kira Bapak Ibu, saudaraku yang ada di tempat ini, ketika kita mendengarkan suatu ungkapan dari anak-anak kita yang berkata saya mengasihi ibu, saya percaya pasti Bapak Ibu senang dan memberikan senyuman manis kepada mereka. Satu ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak lama beberapa jam ibu ini harus berangkat ke kantor membawa surat penting. Ya. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, "Siapa di antara kalian yang mau membantu ibu untuk mengantarkan surat yang penting ini ke kantor pos?" Apa yang terjadi, saudara? Anak sulung, anak pertama enggan untuk berbicara karena dia sibuk mengerjakan PR-nya. Lalu anak kedua menjawab, "Ibu, saya kan anak perempuan sendiri. Suruh anak laki-laki yang menemani ibu ke kantor pos." Ketika anak ketiga berada di tempat tidur, dia tersentak lari keluar. Kira-kira menurut pendapatnya ibu, anak ini menolong ibunya enggak? Dia lari, lalu dia melihat ke langit. Wah, cuaca gelap, hujan turun dengan deras. Lalu dia kembali, saudara, lari ke dalam mengambil selimut dan tidur. Ibu ini yang tadinya senyum mendengar waktu anaknya berkata, "Aku mengasihi ibu." Tetapi ketika ibunya meminta bantuan, pertolongan, tidak ada satupun anak-anak itu untuk melakukan sesuai dengan permintaan ibu. Lalu anak bungsu ini melihat ibunya sedih. Dengan diam-diam dia pergi mengambil jas hujannya. Lalu dia memakai jas hujan itu. Dia mengambil surat penting itu. Dan dia mau berangkat untuk pergi mengirim surat tersebut. Ibunya kaget dan melihat, "Nak, kamu tidak takut? Cuaca gelap, hujan deras." Dia bilang, "Ibu, aku enggak takut, aku akan pergi karena aku mencintai dan mengasihi ibu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan cerita ini, saudara, saya melihat ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kasih bukan sekedar ucapan tapi perbuatan. Kasih bukan sekedar rasa tetapi realita. Kasih bukan slogan tapi gaya hidup. Kasih semestinya menjadi gaya hidup orang Kristen, orang yang percaya. Bukan hanya sekedar ucapan-ucapan yang manis, yang membuat orang tersenyum,
Mungkin saat itu Tuhan berkata, waktu kita berkata, aku mengasihi Tuhan, betapa senangnya hati Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan kasih bukan diungkapkan melalui pujian, doa, penyembahan, tapi kasih yang Tuhan inginkan. Ada realita, ada perbuatan, dan menjadi kaya hidup kita setiap hari. Tema pada siang hari ini adalah bukti dari sebuah kasih. Bukti dari sebuah kasih. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika Allah berkata, aku mengasihi dunia, bukan sekedar Allah cuma mengucapkan kata, begitu besar kasihnya. Tetapi sebaliknya di sana dikatakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah akan dunia ini. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang yang ada di dalam dunia. Tujuan daripada kasih Allah akan dunia ini supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat definisi dari kata binasa di dalam kamus bahasa Indonesia, binasa menunjuk kepada rusak sama sekali, hancur, musnah, dan tidak bisa digambarkan dengan apapun. Barang yang rusak, yang hancur itu saudara, itu menjadi suatu barang yang tidak ternilai dan tidak ada nilainya lagi. Betul atau betul? Coba aja pergi jual barang rusak saudara, orang tidak akan kasih harga. Iya kan? Pak Yohanes jual tip rusak, orang nggak akan menawar dan memberi harga karena tidak ada nilainya, nggak ada gunanya lagi. Benda yang rusak itu harusnya dibuang, betul atau betul? Harusnya dibuang, ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa diakibatkan karena dosa tidak ada ketaatan, dosa pemberontakan, manusia itu sudah hancur, rusak moral dan moralnya di hadapan Tuhan, ya, karena dosa yang sebenarnya harus dibuang, harus disingkirkan, ya. Tetapi Allah tidak seperti manusia yang begitu bendanya rusak dan tidak berarti segera membuangnya ke tong sampah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, binasa ini berbicara kerusakan dunia ini yang harusnya dibuang. Binasa berbicara bukan kematian secara jasmani, tetapi binasa berbicara tentang hukuman kekal yang mengerikan. Seharusnya manusia menerima hukuman yang kekal. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang punya kasih mengembalikan makhluk yang rusak ini, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah rusak oleh karena
manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi Allah kembali turun merakit, memulihkan, mengembalikan hidup kita yang tidak bernilai menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Hidup yang tidak berharga menjadi berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 10 ayat 28b berkata, takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Allah sebenarnya tidak menginginkan umat ciptaannya untuk binasa dan dibinasakan. Amin. Binasa berarti hancur, musnah. Allah tidak menginginkan kehidupan kita berada di dalam kehancuran dan akan dibinasakan. Allah tidak menginginkan kehancuran terjadi di dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Allah tidak menginginkan kehancuran kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah hancur. Hancurnya manusia karena ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, manusia putus hubungan dengan Tuhan, hilang kemuliaan Allah, diakibatkan karena manusia sendiri yang melakukan, yang melanggar, dan yang memberontak kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 19 berkata, bagian B, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbalik dan bertobat kepada Allah. Kehidupan yang kekal diberikan ya kepada orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kekal ini saudara terjadi ya dan diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam firman Tuhan saudaraku, Allah berkata, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita adalah untuk merubah sikap hidup kita yang hancur, untuk merubah kasih kita yang tadinya hanya sekedar ucapan menjadi nyata, bukti dan terbukti seperti Allah mengasihi kita dan Dia membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kekal ini diberikan kepada orang-orang yang hidup, yang percaya, yang mati dan bangkit dari dosa, hidup, bangkit di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyadari dalam hidup kita bagaimana kasih kita dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Bukan sekedar ucapan tetapi benar-benar suatu kenyataan. Hidup yang kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan
melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang percaya dan yang lahir baru. Hidup yang kekal diberikan kepada orang-orang yang mau menjalankan kasih Kristus di dalam hidupnya. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasih yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih yang mau mengampuni sekalipun sakit, seperti Allah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal pengampunan itu bukan dilihat dari salah atau benar. Amin. Seringkali kita, kalau kita merasa diri kita benar, sulit sekali kita untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang yang bersalah kepada kita. Maafkan saya. Ya, gimana Pak Repindo? Jangankan kita di dalam keadaan posisi yang benar, seringkali kita juga berada di posisi yang salah. Sangat sulit kita untuk mengatakan maafkan saya, ampuni saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu, mengampuni itu bukan diukur dari salah dan benar. Kembali kita pada kasih pengorbanan Yesus. Apakah Allah salah kalau dia mengampuni kita? Tidak. Allah tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah melakukan dosa. Yesus tidak berdosa. Tapi dia mau menjadikan dosa untuk kita. Dia mau dianiaya. Dia mau mati di kayu salib demi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita juga belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Kasih yang rela berkorban dan tidak memandang rupa, keadaan, bagaimana orang itu. Apakah dia baik dengan kita atau tidak baik, tapi kasih tetap dinyatakan. Kasih bukan sekedar ucapan, tapi perbuatan. Kasih bukan sekedar rasa, tetapi realita. Kasih bukan sebagai slogan, tapi gaya hidup. Jadikanlah kasih menjadi gaya hidup kita setiap hari dimanapun kita berada. Amin, firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana bukti daripada kasih Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, mari kita juga belajar seperti Allah mengasihi. Pada waktu Allah mengasihi kita, Dia mengasihi manusia dalam keadaan manusia sedang jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia tidak hidup di dalam kebenaran. Pada waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah, disitulah karya Allah dibuktikan. Mari kita juga belajar untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin keadaan orang itu tidak menghargai, tidak menghormati kita, melukakan kita, menyedihkan kita. Jangan seperti ketiga anak tadi, saudara. Dengan bangganya dia mengucapkan, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi ibu. Tetapi ketika ibunya meminta bukti daripada kasih itu, hanya satu orang anak saja yang bisa melakukannya. Bagaimana dengan kita? Kita berada di sisi mana? Apakah kita berada pada anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga? Mari kita ambil sikap anak yang keempat. Ketika dia berkata aku mengasihi ibu, bukan saja dia berkata, tapi dia mau bertindak, dia mau melakukan, dia mengikuti, dia mau menolong bagi ibu yang dia cintai. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Mari kita sadar, siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia mau menebus, mengampuni, menjadikan kita berharga di matanya. Dengan apakah Bagaimanakah balasan kita dengan Tuhan? Satu hal yang Tuhan inginkan, milikilah kasih, lakukanlah kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan, siapa saya sebenarnya Tuhan? siapakah aku Sehingga Engkau rela mati menebus dosaku yang seharusnya aku binasakan. Tetapi Engkau masih memberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. dengan apakah ku Biarkanlah saya menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas kasih Tuhan. Siapakah saya Tuhan? siapakah aku ini Mari kita sadar, kita orang yang berdosa, jadi biji mata yang sebenarnya tidak berarti dan tiada artinya. Tapi Tuhan mengangkat hidup saudara dan saya menjadi berarti. puji dan sembah. Haleluya. Biarkan musik. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Siapa kita sebenarnya? Sehingga kita kadang-kala mudah menghakimi. Siapa kita sebenarnya? Sehingga kita kadang-kala sulit untuk menerima orang lain. Siapa kita sebenarnya? Sehingga kita sulit untuk mengampuni orang lain. Kita sama-sama orang yang berdosa. Kita sama-sama orang yang sudah hancur di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang yang tidak ada nilainya. Kita sama-sama orang yang ditebus, yang dibeli dengan harga yang mahal. Kita sama-sama orang yang menjadi berharga di mata Tuhan. Lakukanlah kasih itu, bukan hanya sekedar ucapan. Lakukan kasih itu, jadikan kasih itu menjadi gaya hidup kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita, melihat keadaan kita, sehingga benar-benar kasih itu ada dalam hidup kita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah
kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita melihat keadaan kita. Sudah tak kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita? Sudah tak nyata kasih kita dengan Tuhan? Ataukah sekedar perkataan? Ataukah sekedar slogan saja? Terima kasih. Tapi Tuhan mau. Firman-Nya berkata, jangan engkau hanya mengasihi dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Seperti Yesus mengasihi saudara dan saya, bukan sekedar berkata, tetapi dia membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanan anaknya yang tunggal. Wujudkan kasih itu dalam hidup kita. Jadikan kasih itu menjadi gaya hidup kita. Mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi kita, mengasihi kepada orang yang menghancurkan kita, mengasihi kepada orang yang mengecewakan kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berkata lewat firman-Nya, Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan Amin. dan dalam kebenaran. Haleluya Yesus. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini Ampuni kasih segala hanya pelanggaranku, sebatas ya Tuhan. kata-kata, Ampuni segala dosaku. aku belum mampu melakukan kasih itu. Tapi hari ini aku datang, Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan aku roh-Mu, karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan aku untuk bisa mengasihi sesamaku dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Sucikan kami Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Ampunkanlah segala salah dan pelanggaran kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami akan mau menerima perjamuan. Siapakah aku ini Tuhan? Saya minta perlahan. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Amin. Tuhan? Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami menjadi biji mata-Mu yang Engkau pelihara, yang Engkau lindungi dari mara bahaya, dari segala sesuatu yang mencelakakan kami. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Maka roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima dengan iman kepercayaan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang melayani
perjamuan saat ini. Haleluya. Pada syatu bukit jauh dari sini, kulihat salibmu berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku tak mati, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhan, ya ku jatuh pada kakinya, sangat ku dapat ampun dosa. Biarkan musik kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Terimalah roti dan anggur dengan iman. Pandanglah betapa Allah mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah satu karunia Allah yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yes Tuhan, hidup yang kekal diberikan kepada orang yang percaya. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dengan kepercayaan itu engkau dan saya akan menerima janji-janji Allah, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Apabila Ia datang kelak ke bumi ini, maka Dia akan mengangkat saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terimalah roti yang adalah tubuh Kristus. Terimalah dengan iman, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terimalah anggur yang adalah darah Yesus dengan iman. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita minum dengan iman. Haleluya Yesus. Hurialana ya kasekeralana bayarana ya kasate. Terima kasih buat segala kebaikan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih dan yang-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin jalannya ibadah kami. Dari awalnya sampai pada akhirnya kami telah menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sudah nyatakan di kayu salib, memberikan kemenangan bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan telah memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Engkau melindungi kami semua dimanapun kami berada. Berikan terus kami kekuatan dan kesehatan, baik secara tubuh maupun jasmani rohani kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan saat ini. Memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga di hari-hari akan mendatang kami boleh bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan